Kembali lagi bersama saya, Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas sebuah kajian permainan akhir catur yang perlu kalian ketahui, yaitu kajian permainan akhir catur reti. Ya, puzzle reti ialah salah satu puzzle yang cukup terkenal dalam teori permainan akhir, di mana pada posisi ini putih dapat memaksa hitam untuk draw. Jadi ya tidak menang tidak kalah. Ya, apabila kalian telah posisi ini, ya secara umum pasti di sini putih tidak memiliki harapan sama sekali. Rajanya jauh dari pionnya sendiri, yang ya raja hitam sini sangat dekat sekali dengan pion. Dan dan putih juga tidak dapat mengejar pion hitam yang sudah jauh di depan. Jadi mau kemanapun di sini putih akan serba salah. Ya istilahnya ialah kalah. Tetapi dalam puzzle reti di sini kita dapat melakukan atau memaksakan permainan menjadi draw. Bagaimana caranya? Ya, saya akan langsung menjelaskannya. Pertama-tama kita perlu mendekati pion yang berada di C6 dan sekaligus mendekati pion yang berada di H5 sekaligus. Lah, kan itu tidak mungkin. Kita dapat melangkahkan raja hanya sekali. Dan perlu kalian ingat, di sini kita hanya perlu apabila kita ingin mendekati pion C6, kita hanya perlu bergerak ke kiri. Dan apabila kita ingin mendekati pion di H5, kita hanya perlu bergerak ke bawah. Jadi di sini apabila kita ingin mendekati kedua pion sekaligus, kita hanya perlu untuk bergerak menyilang. Ya, hebat sekali bukan? Kita akan coba. Ya, pertama kita akan bergerak menyilang menuju raja G7. Mendekati kedua pion secara sekaligus. Di sini misalnya hitam memajukan pion H5 menuju H6. Kita akan terus mendekati kedua pion dengan langkah diagonal seperti ini. Dan apabila di sini raja mendekati pion, kita hanya perlu bergerak secara diagonal sekali lagi. Ya, sekarang kita sudah cukup dekat untuk menyerang pion yang berada di H4 dan sudah cukup dekat untuk melindungi pion yang berada di C6. Dan sekarang pilihan hitam. Apabila hitam memakan pion di C6, sudah pasti kita dapat mengejar pion di H4. Ya, kira-kira seperti ini. Dan permainan menjadi remis. Lalu misalnya apabila di sini hitam menggerakkan pion H4 menuju H3, kita hanya perlu mendekati pion kita yang berada di C6 dengan raja D6. Maju, maju, mendekat, maju, promosi, dan kita pun akan melakukan promosi. Iya. Dan sudah jelas, posisi seperti ini akan mengakibatkan draw. Raja menteri melawan raja dan menteri. Ya, draw atau remis. Itulah salah satu kajian teori permainan akhir reti dalam permainan akhir catur. Ya, langkah mustahil, posisi yang mustahil, tetapi dengan langkah cerdas kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan sangat mudah. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan puzzle dari permainan nyata yang dilakukan para Grandmaster. Ya, salah satu permainan dalam permainan Grandmaster mendapatkan posisi seperti ini. Sekarang giliran hitam untuk bermain dan ya kita perlu untuk melakukan langkah yang cerdas agar di sini permainan menjadi seri. Posisi raja di sini jelek sekali dan pion yang di F2 ini
terlampau jauh. Jadi di sini hitam harus melakukan sesuatu. Ya, kalian dapat mencoba untuk mempause video dan menentukan langkah terbaik apa yang dapat dilakukan oleh hitam tentunya. Dan apabila kalian sudah, saya akan langsung menjelaskannya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan ide dari gerakan hitam terlebih dahulu. Pertama di sini hitam perlu untuk melindungi pion di A4. Dan di sini juga raja hitam harus mengejar pion yang berada di F2. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita hanya perlu menggerakkan raja kita menuju B2. Idenya apa? Di sini kita mencoba untuk melindungi petak A3 yang akan disinggahi oleh pion A4 nantinya. Ya. Nah, jadi nanti pada saat raja memakan pion, kita pun dapat mengejar pion dengan sangat mudah. Dan ya, tertangkap. Dan permainan pun menjadi seri. Dan apabila di sini putih mengabaikan ancaman petak A3 dengan memajukan pion, maka kita hanya perlu membuat pion kita menjadi promosi. Kira-kira seperti ini. Dan akhirnya ya kita pun akan memenangkan permainan dengan sangat mudah. Jadi dengan kajian permainan akhir Reti, kita dapat menggabungkan kedua ide kita secara sekaligus dalam satu gerakan. Iya. Dan ada yang perlu saya tekankan. Pada posisi seperti ini, sudah jelas bahwa hitam tidak boleh sembarang mengejar pion di F2 secara langsung. Karena di sini pion dapat langsung maju 2 langkah, yang berarti pion tidak dapat ditangkap oleh raja. Ya, lihat. Di sini hitam mengalami kekalahan yang sangat-sangat parah. Ya, intinya kalah. Dan itulah praktek dari sebuah teori permainan akhir, terutama kajian permainan akhir Reti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.